Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya pejuang NIP. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Siti Khotimah Lia. Dan kali ini kita akan membahas salah satu trik dalam mengerjakan soal tes karakteristik pribadi atau soal TKP dalam seleksi kompetensi dasar SKD, CPNS maupun P3K. Namun, sebelumnya saya harap teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya ya teman-teman, video tentang pengalaman pribadi dalam mengerjakan tes TKP di seleksi kompetensi dasar CPNS formasi tahun 2019 kemarin. Dan untuk teman-teman semuanya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan juga bunyikan notifikasinya ya teman-teman agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel YouTube aku. Trik eliminasi soal TKP SKD CPNS P3K. Apa itu trik eliminasi? Eliminasi berarti menghilangkan atau menyeleksi atau menyingkirkan. Lalu apa yang dieliminasi? Yang dieliminasi adalah jawaban yang bernilai atau mempunyai poin rendah, yaitu nilai 1 dan 2. Jadi, contoh soalnya seperti ini. Anda tidak lolos dalam seleksi promosi jabatan tertentu, padahal Anda sudah berusaha maksimal. Bagaimana Anda menyikapi ini? Nah, begini teman-teman, jadi itu nanti akan ada 5 pilihan jawaban dan tiap-tiap jawaban ini mempunyai nilai. Nilainya antara 1 sampai 5. Dan tugas kita adalah menemukan jawaban yang mempunyai nilai paling tinggi. Alhamdulillah, syukur-syukur bisa mendapatkan jawaban dengan nilai 5. Lalu bagaimana langkah yang harus ditempuh? Langkah yang harus ditempuh yang pertama yaitu kita akan mengeliminasi nilai jawaban yang mempunyai poin 1 dan 2. Setelah itu kita akan berfokus pada ketiga jawaban sisanya. Dan setelah kita berfokus kepada ketiga jawaban sisanya, lalu kita akan berusaha menemukan jawaban dengan poin yang paling tinggi yaitu poin 5. Lalu dari mana kita tahu jika pilihan jawaban tersebut bernilai rendah? Jawaban tersebut biasanya mempunyai kata-kata yang negatif ya teman-teman, kata-kata negatif. Misalnya, bersikap acuh, menganggap biasa saja, memprotes, memarahi, menunjuk muka, pesimis, menyalahkan diri sendiri, individualis, terburu-buru, tidak realistis, dan kata-kata negatif yang lainnya. Dan bagaimana kriteria jawaban bernilai tinggi atau mempunyai nilai 4-5 poin? Jawaban yang bernilai tinggi adalah jawaban yang mempunyai sikap positif di dalam jawaban tersebut. Sikap-sikap positif itu misalnya tidak menunda pekerjaan, memanfaatkan waktu luang untuk produktivitas, tidak menyanyiakan kesempatan, mengutamakan musyawarah, saling tolong-menolong, berperilaku ramah, dan sikap positif yang lainnya. Lalu kita langsung latihan soal aja ya teman-teman. Jadi ini ada soal nih. Soal yang pertama, Anda dipercaya oleh atasan menjadi seorang ketua tim dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan penting. Pekerjaan tersebut menuntut Anda dan rekan kerja untuk bekerja secara cepat, cermat, efektif, efisien, dan berpegang pada SOP. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, ada seorang rekan kerja Anda melakukan kesalahan yang cukup fatal karena tidak berpegang pada SOP yang telah diterapkan. Bagaimana sikap Anda? A. Membicarakannya dengan atasan tentang permasalahan tersebut. B. Berdiskusi dengan rekan kerja lain untuk mengambil keputusan. C. Memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan. D. Mengeluarkannya dari tim serta menuntut pertanggungjawaban. E. Menganalisis kesalahan yang telah diperbuat oleh rekan kerja. Nah,
Langkah pertama, apabila soalnya panjang seperti ini, kita akan mencari kata kunci dalam soal. Tapi kalau teman-teman bisa, kadang ada ya teman-teman tuh langsung membaca pilihan jawabannya saja tanpa membaca soalnya, mungkin bisa menyelesaikannya. Kalau teman-teman mau membaca jawaban terlebih dahulu, kemudian langsung diselesaikan juga tidak masalah. Se-enjoy teman-teman aja dalam mengerjakannya. Tapi kalau soalnya itu panjang seperti ini, kita akan mencari dulu ya teman-teman kata kuncinya. Dan kata kuncinya di soal ini tuh seorang ketua tim dan rekan kerja Anda melakukan kesalahan. Setelah kita menemukan kata kuncinya, kita akan mencari kata kunci di tiap-tiap jawaban. Yang A ini membicarakannya dengan atasan. Kemudian yang B ini berdiskusi dengan rekan kerja. Yang C itu meminta untuk mempertanggungjawabkan. Yang E mengeluarkannya, yang D mengeluarkannya, dan yang E menganalisis kesalahan. Nah, ini semua adalah kata kunci tiap-tiap jawabannya, teman-teman. Dan untuk pilihan yang D mengeluarkannya, ini tuh merupakan sikap negatif, kata-kata negatif yang langsung frontal untuk mengeluarkannya. Jadi, pasti karena ini mengandung kata-kata yang negatif, dia mempunyai nilai yang rendah. Jadi, langsung kita coret aja. Kemudian, memintanya untuk mempertanggungjawabkan, pilihan C, ini tuh juga kurang pas ya. Karena yang bertanggung jawab di sini tuh adalah ketua timnya yang bertanggung jawab pada atasan, bukan rekan kerjanya. Jadi kita langsung coret juga pilihan jawaban C hingga menyisakan 3 pilihan jawaban yang lainnya. Untuk pilihan jawaban yang A, membicarakannya dengan atasan, ini juga kurang tepat karena kita diusahakan karena Anda itu menjadi seorang ketua tim dan ini tuh adalah masalah internal tim, maka diusahakan kita menyelesaikan permasalahan secara internal tim terlebih dahulu, tidak langsung melaporkan ke atasan. Jadi, yang pilihan jawaban A ini juga kurang tepat, sehingga menyisakan 2 pilihan jawaban nih teman-teman. Yang B yaitu berdiskusi dengan rekan kerja lain, dan yang E menganalisis kesalahan. Nah, dari 2 pilihan jawaban ini, mana nih yang mempunyai nilai paling tinggi? Yang mempunyai nilai paling tinggi yaitu pilihan jawaban yang mempunyai sikap positif. Dan sikap positifnya di jawaban ini yaitu adalah berdiskusi. Karena berdiskusi ini memperlihatkan kita melakukan sikap kerjasama dan mengutamakan musyawarah. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Dan berikut adalah nilainya, yaitu D itu mengeluarkannya itu mempunyai poin 1, yang C poinnya 2, yang A membicarakannya dengan atasan poin 3, yang E menganalisis kesalahan poin 4, dan yang mempunyai nilai paling tinggi poin 5 yaitu berdiskusi dengan rekan kerja. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Soalnya, Anda bersama rekan kerja telah berhasil memenangkan kompetisi antar instansi. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, rekan kerja Anda mengajak untuk merayakannya. Namun saat itu, kondisi badan Anda kurang sehat. Bagaimana sikap Anda? A. Menerima ajakan rekan kerja tersebut. B. Meminta maaf dan segera pulang untuk beristirahat. C. Mengikuti kegiatan tersebut sebentar, kemudian pulang lebih awal. D. Menolak ajakan tersebut dan pulang ke rumah. E. Mengikuti kegiatan tersebut sebentar, kemudian meminta izin untuk pulang lebih awal. Nah, ini kata kuncinya adalah merayakannya, tapi kondisi badan Anda kurang sehat. Bagaimana sikap Anda? Untuk yang A, ini kata kuncinya adalah menerima ajakan.
Yang B meminta maaf ya, dan segera pulang. Yang C mengikuti kegiatan, kemudian pulang lebih awal. Yang D menolak. Yang E mengikuti kegiatan dan meminta izin untuk pulang. Aku hapus dulu ya teman-teman ya. Ini adalah kata kuncinya ya teman-teman. Nah, untuk pilihan yang D, menolak, otomatis ini adalah jawaban negatif ya. Jadi kita langsung coret aja untuk pilihan jawaban D ini. Kemudian menerima. Bagus sih ya menerima. Tapi teman-teman sedang sakit nih. Jadi memaksakan melakukan kegiatan positif dan itu merugikan diri sendiri, itu merupakan poin negatif. Jadi kita coret ya teman-teman. Untuk poin selanjutnya yang B, meminta maaf dan segera pulang, ini juga kurang tepat. Dan karena ya kurang sopan aja sih, tidak turut berkontribusi, dan pastilah mengecewakan rekan kerja Anda. Jadi teman-teman tinggal dua pilihan jawaban, yaitu pilihan jawaban C dan E. Ini tuh sama-sama semuanya mengikuti kegiatan ya. Yang C itu mengikuti kegiatan dan pulang lebih awal kata kuncinya. Yang E itu juga mengikuti, namun ini ada tambahan meminta izin untuk pulang lebih awal. Otomatis yang mempunyai nilai paling tinggi yaitu adalah E ya teman-teman, karena ini adalah sikap positif, lebih ramah, lebih sopan. Ini merupakan poin dengan nilai tinggi. Jadi jawabannya adalah E. Berikut untuk nilai masing-masing pilihan jawabannya. Untuk menolak, langsung yang D ini menolak, ini nilainya 1. Kemudian yang A nilainya 2. Yang B nilainya 3. Yang C 4. Dan yang paling tinggi adalah E. Jadi lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Saat bertugas di bagian pelayanan, saya ditempatkan di loket pengaduan konsumen yang terletak di lantai 1. Suatu hari datang konsumen yang merupakan difabel, meminta tolong untuk dibantu dalam proses kepengurusan administrasi yang letak loket kepengurusannya itu berada di lantai 2. Sikap saya adalah A. Mengarahkan konsumen ke loket lainnya dengan melihat bahwa penjaga loket yang merupakan rekan saya waktunya lebih luang. Yang B. Mengarahkan konsumen ke satpam karena satpam lebih mudah dimintai bantuan. Yang C. Mengarahkan konsumen ke loket yang seharusnya, yaitu loket administrasi yang berada di lantai 2. Semua ini karena sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Yang D. Memberi saran ke konsumen bahwa sebaiknya dia membawa rekan atau saudara yang bisa membantu keperluannya, karena perlu diingat bahwa difabel. Yang E. Mencari rekan pengganti untuk loket yang saya jaga, kemudian membantu konsumen untuk kepengurusan administrasi menuju lantai 2. Nah, ini langsung aja ya, kita akan mencari kata kuncinya. Untuk kata kunci yang A ini adalah mengarahkan konsumen ke loket lainnya. Yang B ini juga mengarahkan konsumen ke satpam. Yang C mengarahkan konsumen ke loket yang seharusnya. Yang E ini untuk memberi saran membawa rekan atau saudara. Yang E ini mencari rekan pengganti, kemudian membantu konsumen. Sorry ya, ini coret-coret nggak lurus lagi. Dan untuk yang A, mengarahkan konsumen ke loket lainnya, yang B juga mengarahkan konsumen ke satpam, itu merupakan sikap negatif. Karena mengarahkan ke orang lain itu merupakan sikap negatif ya teman-teman. Jadi langsung kita coret aja dua pilihan jawabannya. Dan untuk langsung kita fokus ke jawaban yang D, membawa rekan atau saudara, ini tuh juga kurang tepat karena menyarankan bahwa orang lain tuh tidak tepat.
Sehingga jawaban kita adalah tinggal 2, yaitu tinggal C dan E. Mengarahkan konsumen ke loket seharusnya atau mencari rekan pengganti kemudian membantu. Nah, dari dua pilihan jawaban ini, yang mempunyai sikap positif yaitu adalah jawaban yang E. Jadi kita coret pilihan jawaban yang C dan jawabannya adalah E. Kemudian untuk nilai masing-masing pilihan jawaban, yang B nilai 1, yang A nilai 2, yang D nilai 3, yang C nilai 4, dan yang paling tinggi adalah E dengan nilai 5. Oke teman-teman, demikian video kali ini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan semoga apa yang diceritakan teman-teman untuk menjadi ASN pada tahun ini bisa terwujud. Jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Siti Hatimalia dengan cara mensubscribe-nya. Dan nantikan video-video selanjutnya dari YouTube aku ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.